Oke, breaking news. Jonathan David ke Juventus. Here we go. Nah, apakah ini berita happy atau bagaimana nih teman-teman Juventus ini? Nah, balik lagi bareng aku Amel yang akan menjadi host kali ini dan tentunya aku tidak sendirian karena aku ditemani oleh dua narasumber kita yaitu Mas Suryo dan juga Mas Michael. Boleh Mas Suryo disapa dulu teman-teman kita. Silakan Mas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Gue Suryo, Juventini kebetulan kali ini dari Love Earth, Sukabumi. Oke. Suka. Terima kasih Mas Suryo dari Sukabumi. Boleh silakan Mas Michael disapa dulu. Silakan Mas. Halo Juventini semua, perkenalkan saya Michael dari Bekasi dan baru join di podcast ini. Salam kenal semuanya. Forza Juve. Oke, terima kasih Mas Michael. Salam kenal. Nah, jadi para teman-teman yang nonton Juventini dimanapun kalian berada, jangan di skip, tonton terus videonya ya. Karena kali ini kita akan fokus membahas tentang Jonathan David. Dan buat teman-teman nih yang mau jadi salah satu narasumber kita bisa banget loh. Karena kebetulan Mas Michael ini juga salah satu membership ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau seperti Mas Michael, seperti Mas Suryo, jadi narasumber bisa banget bergabung dengan membership kita. Selain kalian bisa berkesempatan untuk menjadi salah satu narasumber nantinya, kalian juga akan tergabung di WhatsApp group yang pastinya rame banget dan update terus tentang Juventus. Oke, kalau gitu kita langsung saja masuk ke materi kita. Oke, Juventus ini kabar besar datang dari Turin karena Juventus akhirnya menyepakati transfer Jonathan David, striker asal Kanada yang selama ini bersinar bersama Lille. Deal ini bisa dibilang here we go nih setelah kesepakatan verbal tercapai semalam dengan David yang bersiap menjalani medical test dan menandatangani kontrak jangka panjang. Ini bakal jadi signing pertama Juventus di musim ini dan bisa jadi langkah strategis nih untuk memperkuat lini serang. David yang musim lalu mencetak 16 gol dan 5 assist membawa gaya bermain unik. Sering turun ke half space, line up play solid, tapi juga butuh dukungan pemain yang bisa membawa bola atau membuat runs. Nah, pertanyaannya nih, apakah nih seorang Jonathan David ini cocok nih dengan sistem di Juventus? Oke, jadi langsung aja kita bahas lebih lanjut. Striker Kanada, meski datang dengan status free transfer ya, operasi ini tetap membutuhkan komitmen finansial yang besar, termasuk bonus penandatanganan dengan fee agen. David sendiri setuju dengan kontrak berdurasi panjang dengan gaji 6 juta euro per tahun plus bonus. Pemain berusia 25 tahun ini memiliki rekam jejak mengesankan di Lille. 109 gol dan 30 assist dari 232 penampilan serta gelar Liga One dan French Super Cup. Sekarang dia siap memulai petualangan baru di Serie A. Nah, tapi bagaimana dia akan beradaptasi di Turin? Apakah Tudor akan memainkannya sebagai lone striker atau mencari partner yang cocok? Nah, mari kita langsung bahas lebih dalam lagi. Bagaimana nih tanggapan narasumber mengenai kabar nih tentang David yang menjadi rekrutan pertama nih Juventus? Apakah ini good deal nih untuk Juventus ya atau bagaimana nih? Silakan Mas Suryo. Ya, ini merupakan good deal buat Juventus karena ngelihat dari perbandingan ya. Tadi 200 appearance banding 100 gol itu 50%. Oke lah kalau buat seorang striker. Karena dia juga di Lille itu juga terbukti gacor ya kalau istilahnya gitu kan. Oke banget buat striker dan memang issues-nya sekarang adalah striker kita itu belum maksimal. Nah, diharapkan dengan David ini nanti bisa jadi lini serang kita bertambah tajam dan berdasarkan data tadi ya memang harusnya sih cocok ya karena kalau Juventus ini ngelihatnya seneng sih terutama ini ya lini serang diharapkan semakin tajam gitu. Oke, terima kasih Mas Suryo. Kalau dibilang good deal ya, karena dia emang oke banget buat striker dan juga diharapkan nih mempertajam lini depan ya dari Juventus. Oke, tadi itu pendapat Mas Suryo. Kalau pendapat dari Mas Michael bagaimana nih Mas? Silakan Mas Michael. Sama kayak Mas Suryo juga pasti ya. Semoga ini menjadi pembelian yang baik gitu. Kalau dilihat dari harga, ini sangat-sangat good deal dengan statistiknya dia 109 gol dari 232 penampilan, which is hampir 50%. Berarti antara dua pertandingan dia pasti nyetak satu gol seperti itu yang memang sedang menjadi satu striker yang dicari oleh Juve dan dengan harga yang ya jauh di bawah rata-rata striker
70 sampai 100 juta ini sangat-sangat good deal sih, di mana juga David David ini masih sangat-sangat muda sehingga diharapkan bisa beradaptasi dengan strategi Tudor dan juga bisa mengangkat Juve di beberapa kondisi kompetisi ke depan seperti itu. Oke, amin Mas Michael ya. Semoga memang dengan pembelian baru ya, eh, transfer Mercato ini membuat Juventus nantinya lebih baik lagi nih di ajang-ajang berikutnya ya, membangkitkan semangat terutama lini depan kita. Nah, oke, kita akan masuk lebih dalam lagi tentang David ya, yaitu mengenai gaya main Juve untuk mensupport David nih. Ada dua pembahasan nih Mas ya, yaitu konsep striker duo tunggal dan juga statistik David. Nah, kita bahas tentang sistem striker duo versus tunggal dulu nih. Kan analisis menyebut David ini kan lebih cocok di sistem duo striker. Nah, akankah Tudor mengubah formasi nih untuk memaksimalkannya atau memaksanya sebagai lone striker nih seperti Vlahovic ya? Nah, lalu misalnya jika dipasangkan dengan Kolomwani ya, apakah dua ini bisa saling melengkapi ya? David sebagai link up, Kolo sebagai liner. Nah, gimana nih Mas? Apakah lebih baik sistem striker duo atau tunggal? Menurut Mas siapa nih? Mas Michael boleh deh. Oke. Kalau gue lihat di YouTube highlight dari David ini ya, dia sebenarnya cocok baik striker duo ataupun tunggal gitu. Sekarang bagaimana caranya Tudor bisa memaksimalkan lini tengah? Biasanya kalau tunggal itu pasti lini tengahnya itu harus eksplosif, di mana kita punya Yildiz dan punya Chico. Jadi masalah sekarang adalah di central attacking midfielder, di mana kalau memang David ini bisa mau ditaruh sebagai tunggal, itu harus ada CAM yang mumpuni, di mana kita sudah punya Cop Miner sebenarnya, tapi uh, nanti ya bagaimana Tudor untuk melink up-nya dengan David kita lihat sendiri. Dan untuk duo striker itu memang sedikit tricky ya, karena untuk seperti body, composure dan uh, sebagai target man, David sama Vlahovic mirip-mirip. Karena memang semua bisa dilakukan oleh David, tapi yang dilakukan oleh Vlahovic juga. Tapi plusnya dari David ini adalah dia mau mundur ke belakang, di mana mungkin malah David ini yang menjadi second strikernya untuk Vlahovic kalau memang Vlahovic dipertahankan. Tapi kalau memang nanti mau diduetkan dengan Kolomwani, si David ini yang akan menjadi target man dan Kolomwani yang akan jadi second striker. Itu mungkin akan kita lihat contohnya waktu itu seperti ya zaman Lorente Tevez lah, seperti itu. Dan ya mungkin itu yang kita akan lihat di bagaimana Tudor akan menyikapi formasi yang terbaik. Tapi itu lagi tadi lini tengahnya lagi seperti apa, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Michael. Jadi kalau misalnya untuk posisi David sendiri sebenarnya dia sistem striker dua oke, sistem striker tunggal oke ya. Tadi kalau misalnya tunggal berarti kita harus memperbaiki lini tengah. Tapi sementara kalau misalnya striker dua itu memang agak tricky ya. Nah, gimana nih kalau dari pendapat Mas Suryo? Apakah setuju dengan Mas Michael atau mungkin ada sanggahan atau gimana? Silahkan Mas Suryo. Iya, sekedar mengingatkan ini sekali lagi kembali ke Mercato kita. Apakah kita nanti akan mengadakan good deal dengan Chico, ya kan? Atau Kolomwani yang kita dapatkan. Syukur-syukur dua-duanya gitu, Kolomwani dan Chico. Cuman kalau memang mendapatkan David dan mendapatkan Kolomwani itu sebaiknya memang duo, ya. Karena di sini ada Kolomwani, kemudian apa namanya Vlahovic kalau memang misal masih ada Vlahovic dan David itu pas buat duo. Cuman kalau Chico berhasil sedangkan Kolomwani gagal, memang tunggal. Karena Yildiz akan masuk dari kiri, kemudian Chico akan masuk dari kanan dan David ya tunggal gitu. Sekali lagi ini tergantung daripada Mercato. Syukur-syukur dapat tiga-tiganya. Kalau misalnya memang balik lagi ke kesimpulan tadi, kalau memang Kolomwaninya dapat berarti duo. Kalau Kolomwaninya enggak, cuma dapat Chico berarti tunggal gitu. Nah, ini memang elemen penting karena dia bisa jadi duo dan dia bisa jadi tunggal. Seperti itu Mbak Amel. Oke, terima kasih Mas Suryo. Jadi kalau dari Mas Suryo ini balik lagi kita ke Mercato-nya dapat siapa ya? Kita harus lihat dulu nih posisinya ya. Yang cocok kalau misalnya tadi kalau Muani dua bisa. Kalau misalnya kita dapatnya Ciko tadi berarti tunggal pokoknya dia sebenarnya
bisa lah untuk keduanya tergantung dari bagaimana nanti pelatih kita ya mengatur strategi dan juga Ya, balik lagi ke pemain komposisi dari pemain Juventus sendiri. Oke, betul. kalau tadi kita bahas tentang sistem striker duo versus tunggal. Nah, kalau kita berdasarkan statistik dan performa nih. Untuk David sendiri kan dia ball rotation rate-nya itu ada di 87,5% dan XG per 90 yang cukup rendah. Apakah ini indikasi dia lebih cocok sebagai second striker daripada pencetak gol utama? Lalu dengan hanya 5 assist musim lalu, apakah kreativitas ini cukup untuk mendukung pemain seperti Tato Yildiz? Nah, bagaimana nih pendapatnya? Silakan Mas Suryo dulu deh. Kalau based on data yang dikemukakan tadi, memang dia itu cocoknya sebagai duo. Artinya, ketika kreativitasnya dia berkurang, harus ada striker lagi yang bisa menopang dia atau menjadikanlah mentektok bola ya Hmm. terhadap dia supaya dia bisa at least buka space atau mungkin dia yang bisa jadi target man. Kalau based on data tadi memang cocoknya duo. Tapi sekali lagi balik lagi ke yang narasi sebelumnya itu ya tergantung Mercatonya gitu. Dan semoga Tudor itu bisa menerapkan kalau memang ini diposisikan sebagai katakanlah second striker. Nah, itu striker prima punta kita siapa gitu. Striker kita di depan siapa untuk ya itu tadi balik ke duo tadi. Tapi sekali lagi ini balik ke transfer ya. Berhasil apa enggaknya nanti kita mendapatkan Chico dan kemudian Kolomwani seperti itu. Kalau based on data memang duo. Oke. Terima kasih Mas Suryo Kak. Jadi kalau misalnya dari statistik dan performa tadi ya berarti lebih ke duo nih ya kalau untuk Bung David nih. Oke, kalau dari Mas Michael bagaimana nih Mas pendapatnya? Ya, Silakan Mas. kalau untuk ini adalah memang David, kalau dari statistiknya dan yang sudah kita lihat bisa ditonton di YouTube itu adalah permainannya David, dia memang bisa mendukung pemain seperti Yildiz karena memang harapan Tudor dan memang harapan kita semua sebagai Juventus ini, Yildiz ini akan menyerang secara eksploitatif dari kiri gitu kan. Jadi kalau kita lihat dengan ball retention 87,5% namun dengan XG per 90-nya rendah, tapi Mm-mm. kalau kita lihat di highlight-highlight yang David punya, itu dia memang juga bisa jadi poacher. Jadi di Lille aja dia banyak gol sebagai tap in yang memang based on position, jadi memang dia bukan striker utama, tapi dengan kita punya Yildiz itu bisa lebih dimaksimalkan gitu dengan adanya David ini. Jadi dengan memberikan bola lebih kepada Yildiz dan kita melihat posisi David untuk second second ball. Kalau di kita namanya bola muntah gitu Mbak Amel. Jadi kalau dilihat untuk mendukung pemain seperti Yildiz ataupun Chico yang kita punya ataupun nanti memang nggak ada pemain seperti Chico, tapi jika kita mendapat pemain pengganti Chico dan mirip-mirip pemainnya sama dia, David bisa mendukung sih sejauh ini. Harapannya. Oke, berarti kalau misalnya dari kita lihat statistik, dia bisa cukup kuat ya untuk mendukung pemain seperti Yildiz ya harapan kita semua tentunya ya para Iya. Juventus ini dengan transfer ini. Oke, sekarang kita akan bedah gaya main nih dari Jonathan David yang sebenarnya juga banyak beroperasi nih di luar kotak penalti. Nah, seperti apa yang akan kita bahas ya? Kesesuaian tactical fit. Nah, Jonathan David ini kan sering turun ke half space dan bergantung pada dribble seperti Zegrova di Lille. Nah, apakah Juventus ini punya profil pemain yang bisa memaksimalkan gaya bermainnya? Nah, atau justru ini akan jadi masalah nih. Dengan headmat menerima banyak umpan di area tengah, bagaimana dia bisa beradaptasi jika Juventus lebih banyak mengandalkan serangan sayap? Nah, gimana nih? Silakan Mas Suryo pendapatnya. Ya ini kan soal gaya ya. Sekarang gini, Mas Michael Simorangkir itu gimana? Gayanya grup WA Suara Juventus ini enak nggak kira-kira? Ya kan? Seru sih, seru. Mereka sangat Hmm. mengharapkan David seperti itu. Ya, Terus gimana? Tukar-tukar infonya di ya, grup WA Suara Juventus ini sebagai member kan salah satu advantage-nya gitu, salah satu keunggulannya jadi membership kan itu kan ya. Maksudnya ya. dapat berbagai pendapat dari narasumber, kemudian info-info yang paling update gitu. Nah, di sini kalau memang dari gaya bermain tergantung kalau kemarin dia di Lille punya pendamping yang
banyak melakukan terobosan melalui dribble. Nah, kalau kita mendapatkan Chico dan kita punya Yildiz, itu bisa dikatakan hampir sempurna. Karena itu akan membuat dribble sana kiri, dribble kanan, kemudian itu David itu katakanlah memang menjadi poacher, itu oke banget gitu untuk ya itu buka ruang lah. Maksudnya tinggal tinggal ini aja nyeplosin aja istilahnya. Nah, kalau memang seandainya Ciko tidak jadi kita dapatkan, kita akan bergantung pada tiga orang ya. Cop Miners, Turam, kemudian Yildiz. Nah, akan menjadi pertanyaan, yang kanan siapa? Nah, mungkin kan Biaso bisa didorong maju sekali ya kan, untuk itu gitu. Kalau untuk mendribel-dribel bola seperti itu, karena memang secara produktivitas itu bagus, Pocher juga oke, dan memang membutuhkan seorang pendribel lebih bagus kalau kita dapat Ciko. Dapat Ciko punya Yildiz itu oke banget. Insya Allah ya, amin gitu. Makasih Mam. Ya. Oke, terima kasih Mas Suryo. Berarti kalau misalnya untuk gaya bermain ya, sebenarnya balik lagi ke nanti ya, apa namanya lawan dalam kok lawan teman dalam timnya ya, pemain Juventusnya sendiri. Apakah memang bisa ngeklopin nih gaya bermainnya ya, dan juga bisa mem dribblenya bagus gitu. Kalau misalnya pendapat dari Mas Michael nih gimana? Apakah ada pendapat lain atau tambahan Mas? Silakan Mas Michael. Ya, eh, jauh ini setuju sama Mas Suryo dan memang jika memang Ciko nggak dapet, di mana amit-amitnya Ciko nggak dapet, sebenarnya kan memang ada kita pemain juga namanya Nico Gonzalez. Padahal dulu awal-awal masuk itu dia memang sayap kanan. Mungkin sekarang-sekarang ini sejak Mota akhir-akhir di Mota dan sekarang dia malah lebih merambah ke tengah. Tapi mungkin bisa coba juga dicoba ke kanan lagi seperti itu. Karena memang si Nico ini kan basicnya kiri sama juga kayak Chico yang kakinya kiri, jadi dia memang akan lebih menyerang di kanan gitu. Yang lawan Madrid nggak tahu mungkin strategi Tudor dia lebih ke tengah gitu, tapi bisa dicoba nanti di kanan seperti awal di Juve yang langsung dua gol waktu itu sempat dicetak oleh Nico. Jadi bisa memanfaatkan Jonathan David begitu dia dapat bola dari tengah, Nico-nya lari dari sayap kanan, Yildiz dari sayap kiri, dan pasti akan dijagain oleh Turam seperti itu, di mana Turam juga bisa nanti dioper lagi ke Turam lalu langsung kanan kiri, David ke tengah, barulah penyerangan itu bisa terjadi seperti itu. Jadi memang uh, dari heat map dan dari gaya permainan dan technical fitnya David ini seharusnya bisa lebih banyak memberikan opsi kepada Tudor untuk memaksimalkan David seperti itu. Oke, terima kasih Mas Michael. Seharusnya kalau dari kita lihat dari gaya bermain, kurang lebihnya tidak ada masalah ya sejauh ini ya. Semoga aja si David ini bisa beradaptasi dengan pemain-pemain Juventus dan harus klop gitu ya, biar serangan, baik itu serangan maupun nanti kalau posisi bertahan bisa apa namanya ya tuh klop lah Benar. ya. Oh, klub, Bisa. klub, klub. Oke, nah tadi berarti kan itu kita ngomongin tentang kalau misalnya Jonathan David sama ini, berarti kan setiap kedatangan pemain itu selalu punya harapan ya untuk bisa fit in. Nah ini fit in bersama Juventus. Nah tentu resiko untuk tidak perform selalu membayangi ya, gimana dulu siapa ya yang dulu kita eh, apa mikirnya bakal bagus nih main di Juventus ternyata malah underperform gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana nih potensi resiko jika dia gagal nih beradaptasi dengan Liga Italia yang lebih defensif? Nah, berapakah penilaian ya dari Mas Michael dan juga Mas Suryo atas operasi Mercato dengan grade transfer ini dari 1 sampai 10? Silakan Mas Suryo. Ya 8 ya, karena ini tergantung daripada kita bisa mendapatkan Ciko atau kita bisa mendapatkan Kolomwani atau tidaknya. Jadi David ini juga memang kan tidak bisa bergerak sendirian tentunya kan, sebagai seorang pemain dia juga membutuhkan support dari teman-temannya. Jadi kalau untuk skala 1 sampai 10 ini bisa dibilang 8 karena kesempurnaan atau katakanlah kenyaris sempurnaan itu tergantung daripada
kita bisa mendapatkan Chico atau Kolomuani atau bahkan dua-duanya, syukur-syukur. Tapi kalaupun memang harus mendapatkan dua-duanya, kita pun akan bersiap untuk melepas setidaknya 3 sampai 2 pemain untuk transfer out seperti itu. Karena memang mengharapkan Milik, kemudian Vlahovic yang memang sampai dengan saat ini belum maksimal, memang kita butuh striker sih, seorang Jonathan David ini, jadi 8 lah bisa dibilang. Oke, terima kasih Mas Suryo. Udah di atas 5 tuh udah bagus ya, 8. Nah, kalau dari Mas Michael nih, gimana? Silakan Mas Michael. Kalau saya sih menilainya 7 ya, mungkin sedikit di bawah dari Mas Suryo, tapi itu lebih ke uh, dari harganya David saja. Mungkin untuk sampai dinilai apakah Mercato ini bagus ya, itu lagi tadi kata Mas Suryo. Tergantung apakah pemainnya masih Ciko atau tidak gitu. Karena kalau dilihat dari statistik dengan harga beli dan gaji ya itu 7 karena memang sudah cocok lah semuanya seperti itu. Bukan kayak waktu itu kan kita waktu beli Vlahovic juga kaget juga 75 juta gitu. Di saat Juve lagi kayak gitu dan benar sampai sekarang berefek gitu kan untuk pembelian kita nggak bisa lagi dan ditanya apakah akan berhasil atau tidak tentu ada resikonya dia tidak berhasil dimana memang ini mungkin satu baru pemain pertama Kanada ya yang baru kita beli gitu kan tapi kan ini memang untuk si siapa David ini positifnya adalah dia udah 5 tahun di Ligue 1 jadi dan sebelumnya di Gen jadi setidaknya dia sudah lama bermain di Eropa dan setidaknya dia juga tahun lalu kan dia lawan kita tuh dia nyetak gol juga satu ya setidaknya dia sudah bisa melihat lah bagaimana titik permainan Juve gitu kan walaupun kita memang lagi lemah tapi kan pasti masih tim-tim yang lain lebih lemah dari kita gitu jadi diharapkan David bisa bisa beradaptasi dengan cepat dikarenakan kan memang kita juga mengincar kalau bisa bukan peringkat 4 ya tapi juara gitu kalau bisa dan kalau memang bisa seperti Allegri pertama kali balik ya dapat Coppa Italia lah gitu bukan kalah lawan Empoli kayak kemarin kan gitu kan dan memang harapan kita semua dengan David ini ya minimal XG-nya nambah sehingga kesempatan untuk menang itu lebih tinggi gitu. Jadi untuk keseluruhan overall sampai sekarang 7. Seperti kata Mas Suryo juga jika memang nanti Ciko masih dapat mungkin akan 8 atau 9 itu bisa naik lagi. Kita akan lihat ke depannya Mbak Amel kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Michael. Pokoknya kita pastinya berdoa yang terbaik nih ya dari Mercato transfer dari Jonathan David ya. Semoga bisa fit in dan juga Juventus tadi ya. Jangan di peringkat 4 naik dong ya. Naik kalau bisa juara dapat Piala Coppa Italia. Oke, teman-teman Juventini itu dia tadi pembahasan kita. Jangan lupa buat like komen dan juga share. Saatnya aku, Amel, dan juga narasumber kita, Mas Suryo dan juga Mas Michael, pamit undur diri. Kita tutup dengan final Fine. Forza Forza Juve. Juventus. Terima kasih semuanya.